Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang unit control operation dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rik Andri Setiawan dengan NIM 240 Perkenalkan, nama saya Firman Adinuddin dengan NIM 24041134112. Perkenalkan, nama saya Farah Bajaska Putri dengan NIM 24041301141. Perkenalkan, nama saya Bella Felisa Laila dengan NIM 24041301144. Perkenalkan, nama saya Muhammad Osman Laka dengan NIM 244134011. Selanjutnya, masing-masing dari kami akan menjelaskan subbab dari materi control unit operation. Halo teman-teman, jadi di sini akan menjelaskan tentang bagian dari control unit operation, bagian definisi dan instruksi. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan control unit operation sendiri itu? Nah, control unit atau unit control adalah komponen penting dari CPU yang bertugas untuk mengarahkan pelaksanaan instruksi nih. Nah, unit ini tuh menghasilkan sinyal kontrol yang menentukan bagaimana dan kapan bagian-bagian dari CPU kayak ALU, register, memori, dan modul I/O menjalankan tugasnya. Nah, intinya tuh kayak unit control ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas yang mengarahkan arus data dan menentukan urutan langkah-langkah untuk mengeksekusi sebuah instruksi. Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, kayak ilustrasi di atas ini, itu kayak bisa lihat bahwa ada ALU flag check, terus pokoknya bagian-bagiannya itu diatur oleh kontrol unitnya masing-masing. Jadi nggak cuma satu kontrol unitnya. Terus yang kedua ada siklus instruksi nih. Siklus instruksi sendiri itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan CPU untuk mengeksekusi satu instruksi program. Nah, siklus instruksi itu kayak ya udah prosesnya aja gitu. Terus siklus ini tuh terdiri dari 3. Nah, yang pertama ada siklus fetch, decode, dan execute. Sedangkan dari siklus-siklus yang berulang di atas seperti 3 ini, itu tuh ada operasi mikronya masing-masing, yaitu operasi atau langkah-langkah kecil dan terperinci yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap tahap siklus dari instruksi. Jadi kayak dari 3 kan ada siklus instruksi nih. Nah, siklus instruksi contohnya kayak ada 3 kayak fetch, decode, dan execute, dan masing-masing dari 3 tadi itu punya operasinya masing-masing buat jalanin tugasnya. Nah, selanjutnya akan jelasin satu-satu bagian dari 3 langkah ini, 3 urutan langkah-langkah ini nih. Nah, yang pertama tuh ada fetch. Siklus fetch ini, CPU mengambil instruksi dari memori. Instruksi biasanya disimpan di alamat yang ditentukan oleh penghitung program atau PC kemudian ditingkatkan untuk menunjuk ke instruksi berikutnya dalam memori. Nah, singkatnya tuh si fetch ini kayak ngambil datanya dulu lah. Terus selanjutnya ada proses atau siklus decode. Nah, di siklus decode ini CPU menginterpretasikan instruksi dan menentukan operasi apa yang perlu dilakukan. Hal ini melibatkan identifikasi opcode dan operan apapun yang diperlukan untuk menjalankan instruksi. Nah, gampangnya tuh decode nih kayak identifikasi nih operasi apa yang cocok buat instruksi ini. Nah, gitu. Yang terakhir ada siklus eksekusi atau execute. Nah, dalam siklus eksekusi ini, CPU melakukan operasi yang ditentukan oleh instruksi. Ini dapat melibatkan membaca atau menulis data dari atau ke memori untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data atau manipulasi aliran kontrol program. Nah, eksekusi ya udah kayak namanya, eksekusi itu adalah tingkat akhir dari siklus instruksi tadi buat instruksi suatu program. Nah, oke, sekian dari aku. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi atau tugas utama dari control unit dan juga mengenai apa sih sinyal kontrol itu. Nah, secara umum tugas utama unit control terbagi menjadi 2, yaitu sequencing and execution. Yang pertama ada sequencing. Setiap instruksi dalam program seperti add A, add B sebenarnya terdiri dari beberapa langkah kecil yang disebut mikrooperasi. Langkah-langkah ini meliputi mengambil data dari register A, mengambil data dari register B,
mengirim keduanya ke ALU, menjalankan operasi penjumlahan, dan juga menyimpan hasil ke register tujuan. Nah, semua langkah itu tidak boleh dijalankan secara acak, namun ada urutan yang jelas dan tepat. Nah, unit control bertugas menyusun urutan itu berdasarkan sinyal waktu atau clock, isi register instruksi, dan status dari sistem. Nah, dengan begitu, semua mikrooperasi bisa dijalankan dengan sinkron. Yang kedua ada execution. Setelah urutan ditentukan, unit control kemudian mengirimkan sinyal kontrol ke bagian-bagian terkait dalam CPU agar mereka melakukan tugas masing-masing. Sinyal ini bisa memberitahu register untuk mengirim data, ALU untuk mulai menghitung, dan memori untuk mengirimkan isi alamat tertentu. Nah, sinyal kontrol biasanya berupa sinyal logika 1 dan 0. Tapi efeknya sangat besar karena mereka menjadi pemicu bagi setiap komponen di sistem untuk bertindak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa unit control bertugas mengatur urutan dan memberi perintah eksekusi, perintah seperti apa sih yang sebenarnya dikirim oleh unit control itu? Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol yang dihasilkan unit control dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama sinyal ke ALU. Sinyal ini digunakan untuk memberitahu ALU atau Arithmetic Logic Unit apakah ALU bisa menjumlahkan 2 nilai, melakukan logika AND, atau membandingkan 2 angka. ALU tidak berjalan dengan sendirinya, ia akan menunggu perintah sinyal dari unit control sebagai pemicu untuk mulai bekerja. Tanpa sinyal itu, ALU tidak akan tahu perintah apa yang sedang dijalankan. Yang kedua ada sinyal ke jalur data internal. Nah, sinyal ini mengatur perpindahan data antar bagian internal CPU seperti data dari register ke ALU, data dari ALU ke register hasil, data dari register ke memori. Nah, CPU memiliki jalur-jalur data yang disebut bus internal. Dan hanya satu data yang boleh lewat di satu jalur dalam satu waktu. Nah, sinyal kontrol memastikan lalu lintas ini berlangsung tertib dan tepat. Dengan kata lain, unit control memastikan bahwa data sampai ke tempat yang benar, pada waktu yang benar, dan tanpa tabrakan. Yang terakhir, yang ketiga, sinyal ke memori dan I/O. Unit control juga mengirim sinyal untuk berkomunikasi dengan komponen eksternal, seperti memori utama atau RAM, perangkat I/O seperti keyboard atau monitor. Nah, contohnya sinyal read akan memerintahkan sistem untuk mengambil data dari memori ke register. Sedangkan sinyal write akan mengirimkan hasil dari register ke memori atau perangkat output. Semua sinyal ini melewati bus sistem eksternal dan waktunya juga diatur oleh unit control agar tidak berbenturan dengan proses lain. Cukup sekian, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu input-output control unit. Unit input-output dan unit control adalah 2 komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur aliran data dan instruksi antara CPU dan perangkat eksternal. Unit input-output menangani interaksi dengan perangkat input, yaitu contohnya keyboard, mouse, dan output, contohnya monitor dan printer. Sedangkan unit control mengarahkan proses eksekusi instruksi dan sinyal kontrol. Yang pertama, apa aja sih input unit control? Yaitu yang pertama, instruction register atau IR, yaitu yang berfungsi menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Unit control menggunakan kode operasi opcode dari IR untuk mengetahui jenis instruksi sehingga bisa menentukan urutan mikrooperasi yang sesuai. Yang kedua, flags atau status register berisi informasi tentang hasil operasi sebelumnya di ALU seperti zero flag, carry flag, sim flag, overflow, dan sebagainya. Input ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam instruksi percabangan atau conditional branching atau pengambilan keputusan logis. Yang ketiga, clock. Clock menyediakan unit waktu atau timing signal untuk mensinkronkan pelaksanaan mikrooperasi. Setiap langkah mikrooperasi biasanya dilakukan dalam satu siklus clock. Yang keempat, sinyal eksternal, yaitu berfungsi termasuk interupsi dari perangkat input output atau sinyal bus dari luar CPU. Misalnya permintaan interupsi, interrupt request, ready signal, dan sebagainya. Yang kedua, output unit control. Ada satu sinyal kontrol internal, digunakan untuk mengatur aktivitas di dalam CPU itu sendiri, seperti mengaktifkan register tertentu untuk membaca atau menulis data. Selanjutnya, mengaktifkan ALU untuk melakukan operasi tertentu, misal add dan sub. Selanjutnya, mengatur jalur data antar register dan ALU. Yang kedua, sinyal kontrol eksternal,
digunakan untuk berkomunikasi dengan memori utama atau perangkat input-output seperti memory read atau memory write, input-output read atau input-output write, bus control signal untuk memberikan lalu lintas data di bus. Oke, selanjutnya itu ada hardware. Hardware merupakan salah satu dari dua implementasi dalam control unit. Yang pertama ada hardware itu sendiri, dan yang kedua ada microprogram. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu hardware. Kita ke definisi hardware dulu itu sendiri. Hardware control unit atau unit kontrol berkabel adalah bagian dari unit kontrol dalam CPU yang mengatur sinyal kontrol menggunakan rangkaian logika tetap seperti gerbang logika, flip-flop, decoder, dan counter. Tidak seperti microprogram control unit yang menggunakan memori mikroinstruksi. Hardware bersifat langsung dan lebih cepat. Lalu selanjutnya ada karakteristik dan komponen hardware. Karakteristik hardware yaitu menggunakan rangkaian logika untuk menghasilkan sinyal kontrol, lalu bersifat tetap dan sulit dimodifikasi, cepat dalam eksekusi instruksi, dan terakhir kurang fleksibel dibandingkan microprogram. Lalu ada komponen utamanya. Yang pertama ada instruction register atau IR yang bertugas untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Lalu ada decoder yaitu menerjemahkan opcode menjadi sinyal kendali. Lalu ada clock memberi sinyal waktu untuk sinkronisasi eksekusi. Dan yang keempat yaitu control logic gates yaitu menghasilkan sinyal kendali untuk bagian-bagian CPU. Lalu yang selanjutnya itu cara kerja dari hardware. Ini ada gambar yang ada di definisi hardware tadi, yang merupakan gambar ini yaitu struktur dari hardware itu sendiri. Kita bahas cara kerjanya. Yang pertama, instruksi masuk ke instruction register yang ini. Lalu instruction register akan mengirim opcode yang akan diterjemahkan oleh instruction decoder. Lalu ada step counter. Step counter ini menentukan langkah eksekusi. Langkah eksekusi ini ia berasal dari clock, yaitu sinyal waktu atau jadi step counter ini tahu langkah-langkah yang akan dieksekusi itu gimana. Lalu counter enable ini gunanya untuk apakah instruksi itu eksekusi itu akan dilanjutkan atau tidak, itu kendalinya ada di counter enable. Lalu dari sini dan dari step counter dan instruction decoder itu akan masuk ke kontrol sinyal generator. Kontrol sinyal generator menghasilkan sinyal kontrol, itu berdasarkan instruksi, waktu, kondisi, dan input eksternal. Lalu sinyal kontrol digunakan untuk mengatur operasi CPU. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah mikrooperasi dalam siklus fetch. Langkah-langkah ini secara simbolik dapat dituliskan sebagai T1, T2, dan T3. T1 itu ketika PC menyimpan alamat berikutnya yang akan diambil, dan MAR ditugaskan untuk membawa alamat tersebut ke memori. Artinya, CPU meletakkan alamat instruksi yang akan diambil ke MAR. Tujuannya untuk memberitahu memori bahwa kita ingin mengambil instruksi dari alamat yang disimpan di PC. Transisi di sini mengaktifkan jalur dari PC ke MAR dan mengatur timing sinyalnya. Selanjutnya T2, di mana CPU mengeluarkan sinyal kontrol ke memori agar isi dari alamat di MAR dibaca. Data atau instruksi yang dibaca tersebut dikirim ke MBR, Memory Buffer Register. Dan di saat yang sama, CPU juga mengaktifkan increment pada PC agar menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Lalu T3, di mana instruksi yang tadi dimuat ke MBR sekarang dipindahkan ke IR untuk dieksekusi. Atau instruksi ini sudah siap untuk di tahap decode dan execute. Tujuannya agar instruksi di IR akan didecode dan dijalankan oleh unit control. Transisi di sini mengaktifkan sinyal transfer dari MBR ke IR. Selanjutnya membahas tentang bagaimana komponen-komponen di dalam CPU saling terhubung dan bekerjasama. Yang pertama, menggunakan bus internal tunggal. Artinya, komponen di dalam CPU yaitu ALU, register, dan CU berbagi satu jalur data utama untuk saling bertukar informasi. Misalnya, kalau register A ingin mengirim data ke ALU, dia harus melewati bus tunggal ini. Jadi, hanya satu transfer data yang bisa terjadi dalam satu waktu. Kelebihannya lebih hemat di rangkaian dan desainnya lebih sederhana. Kekurangannya untuk beberapa siklus clock karena tidak bisa transfer data secara paralel. Lalu yang kedua, tambahan register seperti Y dan Z atau buffer ALU.
Dalam arsitektur ini, register A digunakan sebagai input pertama ke ALU, dan register Z digunakan sebagai penampung output ALU atau hasil dari operasi. Cara kerjanya, yang pertama CU mengarahkan data dari register sumber ke Y, lalu CU mengarahkan data kedua dari bus ke ALU. Lalu di sini ALU akan melakukan operasi, misalnya penjumlahan, dan hasil dari operasi tersebut disimpan sementara di register Z. Dan yang terakhir, CU akan memindahkan isi Z ke register tujuan atau memori. Contoh alur singkat operasi ALU dengan bus tunggal dapat dilihat di dalam diagram. Yang pertama, R1 ke Y, artinya register R1 ini disalin ke register Y. Kenapa? Karena register Y adalah buffer input untuk ALU. Data dari R1 ini dikirim ke ALU lewat register Y. Lalu R2 ke bus, artinya isi dari R2 ini dikirim ke bus. Tujuannya untuk menyiapkan operan kedua dari operasi penjumlahan. Lalu ALU akan menjumlahkan isi Y atau operan dari 1 dengan data di bus, yaitu operan kedua isi dari R2. Dan hasilnya akan disimpan di register Z yang berfungsi sebagai output buffer dari ALU. Dan yang terakhir, hasil penjumlahan dari Z disalin ke R3. Artinya di sini dia menyimpan hasil operasi aritmatika ke register tujuan. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.